Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia Eka Putri. Saya biasa dipanggil Tatia. Saya merupakan mahasiswa baru angkatan 60 dari IPB University. Nah, minggu lalu aku sudah mengikuti sesi kuliah umum yang merupakan rangkaian MPKMB 60 yang berjudulkan Becoming a Powerful Agile Learner yang diisi sama Kak Maudi Ayunda sendiri. Nah, Kak Maudi sendiri juga sharing berbagai pengalamannya sama kita semua nih. Nah, gimana sih cara menjadi pembelajar yang agile menurut Kak Maudi? Nah, skill apa sih atau soft skill apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa agar kita dapat menjalankan peran kita dengan baik nih di dunia perkuliahan? Nah, menurut aku banyak banget nih soft skill yang harus kita kuasai. Cuman itu pasti akan sulit banget untuk kita sebagai mahasiswa menguasai semua skill itu. Nah, aku pilih beberapa soft skill yang menurut aku sangat penting sebagai mahasiswa untuk dikuasai. Yang pertama ada skill problem solving, terutama dalam pemecahan masalah yang sederhana maupun yang kompleks. Skill ini penting banget nih, gimana cara kita menganalisa masalah yang ada dalam kehidupan kita dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut dengan solusi yang tepat dan efektif. Yang kedua ada skill time management. Nih, kenapa time management itu penting banget? Aku merasakan sendiri betapa pentingnya time management. Dengan time management aku bisa mengurutkan mana yang penting dan mana yang enggak, dan aku bisa menyusunnya dalam sebuah skala prioritas dan mengerjakan apa yang aku kerjakan. Nah, misalnya kita sebagai mahasiswa ini udah mulai bebas banget nih, kita mau ngapain, gak ada yang larang, dan kita harus mengatur jadwal kita dengan sebaik mungkin. Nah, oleh karena itu dibutuhkan time management supaya kita gak pernah keteteran ataupun kewalahan dengan semua tugas yang ada, kegiatan yang ada, dan mereka gak akan bentrokan, dan kita pun sendiri akan merasakan benefit dari time management itu sendiri. Nah, yang ketiga ini paling sering disebut sama dosen nih. Nah, kalau mahasiswa itu harus memiliki pemikiran yang kritis atau critical thinking. Karena critical thinking itu sendiri adalah kemampuan untuk berpikir secara logis, rasional, dan terstruktur. Kadang kalau kita ditanyain pendapat ataupun apa, kadang kita diem ataupun bahkan nggak tahu mau ngomong apa. Kalaupun kita tahu mau ngomong apa, jawaban kita tuh nggak terstruktur dan hasilnya nggak ada yang paham tentang apa yang ingin kita sampaikan. Nah, disitulah peran critical thinking agar apa yang ingin kita sampaikan lebih terstruktur, logis, dan dapat dipahami oleh orang lain lebih mudah. Nah, yang ini juga gak kalah penting nih, kita butuh banget sama yang namanya skill public speaking. Kenapa sih kita harus butuh public speaking? Kita tuh pasti sebagai mahasiswa banyak banget ngomong di depan banyak orang. Gak usah jauh-jauh, nanti pasti kita akan presentasi di depan kelas, ataupun kita harus menyampaikan pendapat kita di depan banyak orang, dan masih banyak lagi. Nah, public speaking itu melatih kepercayaan diri kita untuk berbicara di depan audiens, supaya kita kalau ngomong nggak terbata-bata ataupun kita malu dan ataupun kita bingung harus ngomong apa di depan. Nah, supaya kita bisa ngomong dengan lancar, terstruktur apa yang ingin disampaikan ketika kita berbicara di depan banyak audiens, makanya kita perlu melatih public speaking kita. Dan sebenarnya masih banyak banget skill-skill yang belum disebutkan, dan itu merupakan salah satu esensial juga untuk sebagai mahasiswa, kayak skill leadership, kemampuan untuk memimpin, work under pressure, ataupun skill organisasi, dan masih banyak lagi sebenarnya yang penting-penting banget. Nah, cuman karena kita manusia ada batasnya, kita harus pilih-pilih juga yang mana yang harus diprioritasin. Nah, itu menurutku skill-skill yang setidaknya harus kita kuasai sebagai mahasiswa agar kita bisa menjadi mahasiswa yang menjalankan perannya dengan baik. Nah, terus gimana sih cara mengasahnya? Jujur, aku juga masih belajar cara mengasah skill-skill tersebut. Tapi menurut aku akan sharing beberapa hal yang menurut aku bisa membantu mengasah, mengembangkan skill-skill tersebut. Nah, untuk skill problem solving, kita mungkin bisa sesering mungkin menemukan masalah-masalah untuk dipecahkan.
Nah, untuk time management sendiri kita bisa menggunakan planner, bisa daily planner, weekly planner, ataupun monthly planner. Nah, itu bersifat untuk membantu kita menentukan skala prioritas apa saja yang harus dikerjakan, baik harian maupun mingguan ataupun bulanan. It's up to you actually. Apapun bentuknya, yang penting bisa membantu kita untuk menyusun skala prioritas dan mengatur kegiatan-kegiatan kita. Nah, kalau critical thinking, kita bisa mengasah critical thinking kita dengan memperbanyak wawasan, memperluas wawasan, memperbanyak baca buku, berbanyak baca berita, dan lain sebagainya. Nah, ada kan pepatah yang mengatakan semakin banyak yang kita tahu, maka semakin banyak juga yang tidak kita ketahui. Disitulah inti dari permasalahan cara untuk mengasah critical thinking kita, yaitu banyaklah bertanya. Nah, bisa kita gunakan juga metode 5W1H untuk menjawab semua rasa ingin tahu kamu. Nah, ketika rasa ingin tahu kamu belum terpenuhi, kamu bisa tanya sama dosen maupun sama teman-teman kamu untuk menjawab rasa ingin tahu kamu. Nah, sebenarnya menurutku inti dari pengembangan skill-skill itu apa sih? Caranya yaitu harus banyak mau mencoba, karena kalau kita nggak coba tapi cuma tahu aja, itu juga akan sia-sia kan. Nah, kita nggak akan dapat skillnya, dan kita juga nggak akan pernah tahu gimana sih rasanya menjadi seorang mahasiswa yang memiliki skill-skill tersebut. Nah, ini deh pemaparan aku tentang soft skill yang harus dibutuhkan oleh seorang mahasiswa agar perannya dapat dijalankan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.